Masih bersama saya Maido Pelfrina di Rumah Pemilu, Saudara, soal tak masuknya Golkar dalam tim sinkronisasi beberapa waktu lalu saat bertemu Menteri Keuangan, politisi Golkar Dev Laksono bilang sebaiknya ditanyakan langsung kepada Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Meski tak masuk dalam tim inti sinkronisasi yang semuanya merupakan petinggi dari Partai Gerindra, Dev Laksono memastikan komunikasi dengan Partai Gerindra berjalan baik untuk memastikan keberlanjutan dengan pemerintahan selanjutnya. Namun saat ditanya tidak adanya Golkar masuk ke dalam tim inti sinkronisasi, Dev bilang itu masuk dalam pembicaraan antara Ketua Umum Partai Koalisi. Nantinya kita lihat perkembangannya. Yang pasti komunikasi tidak putus dan juga kita bisa memastikan bahwa sinkronisasi ini berjalan sehingga semua yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan hari ini akan berkelanjutan di pemerintahan yang akan datang. Dengan posisi Golkar belum ada di tim sinkronisasi sekarang itu tidak masalah? Itu kembali lagi saya bilang itu pembicaraan antara ketua umum, antara Pak Erlangga dengan para ketua umum. Jadi kita serahkan ke para tokoh-tokoh tersebut untuk menentukan langkah ke depan. Sementara itu Ketua DPP Demokrat Herman Hairon menanggapi tim gugus sinkronisasi yang mayoritas diisi petinggi Gerindra. Herman bilang itu domain dari Prabowo Subianto selaku presiden terpilih. Herman akui soal tim sinkronisasi ini sudah dikomunikasikan oleh Parpol Koalisi Indonesia Maju, sehingga Demokrat tak mempermasalahkan hal itu. Sementara soal komposisi mayoritas dari Partai Gerindra, Herman juga menambahkan ini dikarenakan Prabowo dinilai butuh orang-orang terdekatnya untuk memastikan program-program yang dicanangkan akan berjalan dengan lancar. Pembentukan tim sinkronisasi ini juga telah disampaikan kepada pimpinan partai-partai di KIM. Oleh karena itu saya kira sekali lagi bagi Demokrat tidak mempermasalahkan dan ini baik untuk bisa menjadikan menjadikan satu forum untuk bisa menjamin bahwa apa yang menjadi hal strategis saat ini tentu bisa dilanjutkan tanpa harus menunggu waktu lama nanti di era pemerintahan Pak Prabowo. Artinya ada percepatan. Sama dengan Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional juga tak mempermasalahkan komposisi tim gugus tugas sinkronisasi bentukan presiden terpilih Prabowo Subianto yang berisi petinggi Partai Gerindra. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyebut pembentukan tim sinkronisasi diperlukan untuk menyiapkan peralihan kepemimpinan Presiden Jokowi ke Prabowo. Zulhas mengaku tidak keberatan dan menyerahkan seluruhnya kepada presiden terpilih. Karena tidak ada transisi, ini kan melanjutkan ya. Nanti kita cerah ke orang kepercayaan Pak Prabowo semacam KSP aja. Udah cukup. Tapi apakah ada juga dari PAN yang diminta? Enggak. Kita percayakan aja sama presiden terpilih timnya kan. Sudah. Berarti tidak ada perwakilan atau enggak. Jadi nanti semacam KSP yang dipercaya Pak Prabowo lah itu aja. Sementara partai di luar koalisi Prabowo Gibran yakni PDI Perjuangan menganggap pertemuan Menteri Keuangan dengan tim sinkronisasi adalah hal yang biasa. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru menyinggung masih banyak rekomendasi tim transisi yang tidak dijalankan oleh Presiden Jokowi. Bertemu aja nggak apa-apa. Ya dulu pada masa Pak Jokowi ketika menjadi presiden kami tim transisi juga bertemu. Meskipun rekomendasinya banyak yang tidak dijalankan. Jadi satu saya sampaikan kepada Pak Jokowi bahwa mafia minyak, mafia pangan itu nggak ada. Karena semuanya hanya akan eksis. Kalau punya akses ke kekuasaan, ketika istana itu bisa menjadi lambang supremasi penegakan hukum, maka nggak akan ada mafia-mafia itu. Tapi itu kan tidak dijalankan.
Presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk tim gugus tugas sinkronisasi. Jumat pekan lalu, tim sinkronisasi ini pun menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantornya. Sri Mulyani menyebut pertemuan bersama tim sinkronisasi ini bakal terus diintensifkan. Kami di Kementerian Keuangan, saya sendiri Menteri Keuangan terus diminta oleh Bapak Presiden Jokowi, dan ini juga sudah diketahui oleh Bapak Presiden Jokowi bahwa akan ada pertemuan, dan beliau menyampaikan baik dan terus untuk diintensifkan koordinasi dan komunikasi, sehingga ini oleh arahan Bapak Presiden Jokowi dan oleh nanti Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo, beliau berdua tentu berkomunikasi terus. Kami semuanya di Kementerian Keuangan siap untuk menjalankan dan menjaga APBN sebagai instrumen negara yang luar biasa penting bagi pemerintahan untuk bisa menjalankan program secara berkelanjutan. Namun yang jadi pertanyaan, mengapa tim inti sinkronisasi ini hanya berisikan petinggi Gerindra? Padahal kemenangan Prabowo Gibran juga didukung parpol koalisi Indonesia Maju. Merespon hal ini, Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman punya jawabannya. Ya ini kan baru tim kecil saja ya, karena yang dibahas memang pertama ini soal yang paling strategis dahulu. Karena itu memang kita belum mungkin ya Pak Prabowo belum melibatkan terlalu banyak orang. Tapi pada proses berikutnya dipastikan ya namanya sinkronisasi kan tentu harus lengkap ya. Tapi logikanya semakin dekat ke pembentukan pemerintahan yang baru, tentu pembahasan soal sinkronisasi pasti akan melibatkan semakin banyak pihak. Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menyebut tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran kurang inklusif karena hanya berisi elit Gerindra. Sebenarnya kalau kita lihat inilah political transition yang paling mulus ya dibanding dengan periode sebelumnya. Jadi karena narasi yang dijual oleh Prabowo itu kan narasi keberlanjutan. Tim yang dibuat oleh Pak Prabowo itu kurang inklusif ya, karena hanya menampilkan dari wajah Partai Gerindra saja. Sementara pendukung Pak Prabowo itu kan bukan hanya dari Partai Gerindra. Nah kalau misalnya dikatakan bahwa tim Pak Prabowo itu membutuhkan semacam penyatuan frekuensi dengan tim atau kabinet Pak Jokowi, sebenarnya secara formal sudah terjadi. Tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran diketuai Ketua Harian DPP Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko. Sementara wakilnya dijabat Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Bendahara Gerindra, Thomas Jiwandono pun didapuk bertanggung jawab di bidang ekonomi dengan anggota Budi Satrio Jiwandono dan Sugiono serta Prasetyo Hadi. Sebelumnya, di era Presiden Jokowi, tim transisi juga sempat dibentuk dengan harapan percepatan program pemerintahan selanjutnya bisa berjalan baik. Tim Liputan, Kompas TV.